Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Handi, kedengaran suara saya? Bagus sekali suaranya, kedengaran jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Presiden PKS, Ustadz Ahmad Syaihu, atau sering juga disebut sebagai Presiden Asyik, ya, Ahmad Syaihu. Kemudian juga para pembicara yang masih hadir, yaitu pertama Bapak Irjen Polisi Tomsi Thohir. Selamat malam Pak, terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya baru dapat pesan Pak Tomsi dari Pak Yunus, ya, katanya Pak Tomsi ini masih ada hubungan saudara dengan Pak Yunus. Kebetulan Pak Yunus ini kawan saya. Oh iya Pak, terima kasih. Iya, beliau juga menyampaikan salam Pak tadi. Kemudian yang juga saya hormati sahabat saya sekaligus juga ya pengamat yang sangat ya bernas ya analisisnya, yaitu Profesor Firman Nur. Selamat malam Prof. Malam. Sudah Malam, lama nih, sudah lama nggak Iya. diskusi nih. Iya, Pak. Kapan kita diskusi lagi Pak? Ya, Insya Allah. Ya, ya. insya Allah lah. Ya. Ikut saja saya. Terima kasih Prof Firman atas kehadirannya dan juga tadi materinya yang sangat luar biasa. Dan juga tentu kepada seluruh pemirsa ya yang mengikuti acara webinar ini, secara khusus para pengurus PKS dari pusat sampai daerah, para anggota PKS ya dari pusat sampai daerah, dan tentu siapapun yang pada malam hari ini menyaksikan webinar ini. Saya kira tadi para pembicara terdahulu sudah banyak memaparkan ya tentang situasi demokrasi kita dan juga beberapa tantangan serta kurang lebih ke depan kita harus seperti apa. Saya kira sepakat kita ya bahwa demokrasi ini tadi yang Pak Firman sampaikan, ini bukanlah sesuatu yang kita bisa mencapainya dan itu kemudian akan tetap seperti itu. Demokrasi adalah sesuatu yang up and down gitu. Dia bisa pasang, dia bisa surut. Demokrasi bisa berada pada posisi yang positif, yang baik, tapi juga dia bisa pada posisi yang sebaliknya. Dan akhir-akhir ini saya kira itu bisa terlihat ya pertunjukannya bahkan di negara-negara yang kita sebut sebagai champion demokrasi ya seperti Amerika. Kita melihat fenomena bahwa ternyata demokrasi ini ya tidak merupakan sesuatu yang ya kondisi yang sekali jadi ya, tetapi adalah merupakan sesuatu yang harus diikhtiarkan terus oleh kita. Sekali demokrasi tercapai, ketika kita tidak memeliharanya, dia akan kemudian mengalami regresi tadi atau stagnan. Maka saya kira buku-buku yang muncul belakangan ini terkait dengan potret demokrasi hari ini, ya banyak yang kemudian memberikan rasa kekhawatiran terhadap nasib demokrasi ke depan. Nah, karena demokrasi ini memang up and down seperti itu, memang pada akhirnya baik buruknya demokrasi itu tergantung pada ikhtiar kita semuanya. Saya kira dalam potongan pidato Kamala Harris ya yang menjadi Vice President elect ini, ya wakil presiden terpilih, wakilnya Biden, itu dia sampaikan juga begitu. Jadi kalau kemarin kita seperti tidak punya harapan dengan demokrasi Amerika karena kepemimpinan Trump, dia bilang harapan terhadap demokrasi itu adalah sebesar atau berbanding lurus dengan kesungguhan kita untuk membangun demokrasi itu sendiri.
Jadi demokrasi bukan sesuatu yang sekali jadi itu untuk selamanya, everlasting, tidak begitu. Demokrasi adalah sesuatu yang selalu berada pada posisi sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar kita sungguh-sungguh, ikhtiar kita benar-benar serius, akan menghasilkan demokrasi yang ya baik. Ya. Tapi begitu kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya dia juga akan mengalami ya down gitu ya, ke bawah. Nah karena itu saya kira demokrasi ini ya tentu menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Dia bukan merupakan tanggung jawab dari segelintir orang ya. Karena demokrasi sebagai sebuah sistem mengelola negara di mana baik buruknya demokrasi itu akan ya terkena kepada semua elemen bangsa ini ya, seluruh rakyat, bukan saja ketika jelek demokrasi itu yang terkena dampaknya adalah kaum politisi saja, tetapi juga semua rakyat ini. Nah karena itu ya, tema pada malam hari ini sangat tepat sekali. Nah, bagaimana civil society ya itu bisa juga berperan ya di dalam membangun demokrasi yang baik ya, demokrasi yang sehat. Kita jangan kemudian membiarkan demokrasi ini ya dibangun atau di apa namanya? Dikembangkan oleh political society semata, tetapi juga harus dikembangkan, harus dikawal oleh civil society. Nah, saya sebut sebagai political society, saya kira dalam konteks Indonesia hari ini memang konstitusi kita memberikan tempat yang sangat luar biasa istimewa kepada partai politik. Ya, keran-keran bagi kemunculan pemimpin nasional di negeri kita hari ini tidak ada cara lain kecuali melalui partai politik. Hanya di kepemimpinan daerah saja dimungkinkan ada calon-calon independen. Tapi pemimpin nasional hari ini benar-benar ya, harus melalui partai politik. Nah karena itu memang posisi partai politik ya atau political society di negeri kita ini ya memiliki peran yang sangat luar biasa. Nah kalau ini dibiarkan ya proses demokrasi ini diberikan begitu saja kepada political society, saya kira ini ya bukan sesuatu yang baik ya. Karena bagaimanapun dalam konteks political society ya perebutan kekuasaan itu ya bahkan menjadi sesuatu yang sangat dominan. Boleh jadi karena dominasi perebutan kekuasaan itu maka misi dasar ya dari demokrasi yaitu bagaimana memberikan spillover efek yang positif bagi kesejahteraan masyarakat mungkin itu menjadi sesuatu yang terabaikan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu harus ada yang mengontrol political society ini. Ya, di dalam terminologi demokrasi saya kira ya yang bisa mengontrol itu adalah civil society. Dan civil society ini memang ya per definisi ya merupakan penyeimbang dari negara ya. Yang mana negara hari ini saya kira ya dominannya adalah dari political society itu. Nah, karena itu dibutuhkanlah ada civil society yang terus-menerus mau mengontrol menjadi penyeimbang negara. Di situ nanti akan terjadi keseimbangan ya sehingga demokrasi bukan semata-mata untuk demokrasi atau politik untuk politik saja, tetapi dia memberikan spillover effect ya bagi kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini makin penting hari ini karena dalam amatan saya, ya saya sebagai politisi ya yang sejak partai PK berdiri ya, kemudian PKS ya, saya mengamati bahwa politik Indonesia ini hari ini involutif ya. Dia berputar-putar pada dirinya sendiri. Gaduh-gaduh sendiri. Begitu luar biasa gaduhnya, tetapi itu ternyata tidak sebanding dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Jadi spillover efeknya kepada sosial ekonomi masyarakat itu ya tidak sebesar kegaduhannya itu sendiri. Nah karena itu ini harus kemudian diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Tadi Pak Firman sampaikan, itu adalah civil society. Nah tetapi di sini nanti mungkin ada sesi tanya jawab Pak Firman,
mungkin kita perlu ya mendefinisikan gitu, civil society seperti apa yang mampu menjadi penyeimbang negara gitu, yang menjadi penyeimbang, apa namanya, eee, political society ini. Ya tadi beberapa saya kira Pak, Firman sudah sampaikan, memang per kategori, ya civil society itu bukan semata-mata ya rakyat sebagai rest of state ya, di luar negara gitu, the rest of state gitu ya, selebihnya dari negara, tetapi memang punya kualifikasi-kualifikasi. Tadi misalnya Pak Firman sebut ada semacam, voluntary ya, jiwa kesukarelaan. Jadi mereka melakukan kontrol terhadap negara, kontrol terhadap political society, itu memang ada kesukarelaan, bukan dipaksa oleh seseorang, dipaksa oleh kelompok tertentu. Tapi memang dia punya kesadaran, kesadaran untuk mengontrol negara, kesadaran untuk mengontrol political society. Jadi ada kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri, voluntary ya. Nah, yang kedua juga ya yang penting adalah kemandirian ya, kemandirian. Nah, ini kemandirian ini bisa dalam segala hal, baik kemandirian secara ekonomi ya, juga kemandirian dalam bersikap gitu, dalam bersikap ya. Dia tidak mengandalkan sikap-sikapnya itu kepada ya sesuatu yang dicekokin oleh orang lain. Nah, saya kira civil society yang seperti ini, masyarakat sipil seperti ini yang diidealkan dalam konteks penyeimbangan terhadap kekuasaan negara. Mungkin kalau pakai bahasa campuran dengan istilah di sosiologi, saya kira ini kategori masyarakat sipil ini itu padanannya menurut saya nih, ya entah tepat atau tidak, ya ini sebetulnya middle class sebetulnya. Adalah kelas menengah ya. Yang tentu kelas menengah ini bukan hanya kelas menengah secara ekonomi, ya, yang penghasilannya ya tentu, ya memadai ya, tetapi juga kelas menengah secara sosial. Terutama kelas menengah secara sosial di sini adalah secara pendidikan. Boleh jadi secara ekonomi mungkin dia tidak masuk kelas menengah, tetapi secara pendidikan, orang yang sudah sekolah di perguruan tinggi, ya apalagi sampai dengan S3, saya kira itu mereka adalah kelas menengah. Dan ini sangat memungkinkan mereka punya kualifikasi civil society yang saya sebutkan tadi. Ada kesukarelaan, ada kemandirian, dan yang ketiga saya kira karakteristik dari civil society itu adalah ini ya, untuk ya menyambung dengan apa yang diingatkan oleh Pak Tomsi. Jadi dia mandiri, dia punya kesukarelaan, tetapi juga punya ikatan kepada norma-norma yang sudah disepakati. Ya, baik itu norma hukum maupun juga ya etika ya, maupun etika di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira di sini ya mandirinya elemen civil society yang mereka tidak tergantung kepada negara, tetapi mereka di dalam melakukan penyeimbangan kepada negara, melakukan kritik kepada negara, koreksi kepada negara, mereka tetap terikat kepada norma-norma, norma hukum maupun juga etika gitu. Nah, ini yang saya kira akan bisa menjamin bahwa tadi Pak Tom sampaikan bahwa sekarang ada era kebebasan, ini kebebasannya tetap di dalam bingkai ya komitmen kepada norma hukum dan juga etika ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, saya kira ini jadi ke depan ini kita berharap ya kelas menengah ya ini makin banyak baik kelas menengah secara ekonomi maupun secara pendidikan ya atau juga saya kira ya kelas menengah dalam konteks apa namanya marwah sosial gitulah ya di dalam masyarakat. Nah, ini kalau kita bangun saya kira civil society kita akan semakin baik gitu. Ada sebuah kajian ya bahwa saya dulu pernah mengikuti kuliahnya itu ada yang disebut dengan CIA ya, Comparative Institutional Analysis gitu. Jadi kalau dalam negara ini kita bagi, negara ini kan sebetulnya terdiri dari 3 institusi besar, yaitu institusi negara, institusi pasar, dan institusi ya masyarakat sipil gitu. Nah, ketiga institusi ini ya itu ternyata memiliki satu karakteristik yang disebut dengan apa namanya strategic complementarity ya.
Jadi dia saling melengkapi secara strategis gitu, strategic complementarity. Nah, karena ketiga institusi ini adalah strategic complementarity dan mereka juga terikat kepada apa namanya, historical path dependent yang sama ya, karena dia ada dalam satu negara, itu maka kita akan selalu melihat similarity ya, atau kesamaan dari ketiga institusi itu. Jadi kalau kita melihat institusi negara itu apa namanya, tidak baik, maka kita akan sulit melihat bahwa institusi lain, institusi pasar dan institusi civil society itu bisa lebih baik daripada negara. Jadi dengan sifat strategi complementarity, tiga institusi ini pasti kualitasnya tuh mirip-mirip saja gitu. Sulit kita membayangkan satu institusi bobrok, dua institusi yang lainnya itu begitu hebat, itu sulit membayangkan itu. Ya berdasarkan kajian CIA ini ya, Comparative Institutional Analysis, dan itu sudah dibuktikan di banyak negara. Jadi kalau institusi negaranya bobrok, itu bisa dipastikan juga bahwa institusi pasar dan juga institusi civil society-nya juga ya mirip-mirip saja 12-13. Nah, di sini tentu ini menjadi sesuatu ya buat kita. Ya, dan saya kira gambaran masyarakat kita juga seperti itu ya. Kalau kita kemudian masyarakat sebagai civil society banyak mengkritik pemerintah, sebetulnya hal yang sama. Banyak yang kita bisa kritikan kepada civil society di negeri kita hari ini. Nah, ini karena itu ya karena similarity-nya ini ya makanya ketika kita mau melakukan perbaikan, perbaikan ini memang harus bersama-sama. Tidak bisa gitu perbaikan itu hanya ditimpakan kepada salah satu institusi. Tapi harus ya menyadari institusi ini ya bermasalah seluruhnya, bukan hanya satu gitu. Nah, ini berarti munculkan kesadaran. Nah, saya kira ke depan karena bahasan kita adalah tentang civil society, banyak hal di civil society sendiri ini yang harus kita perbaiki ya. Dan PKS sebagai partai politik saya kira punya tanggung jawab sangat besar ya. Dalam pendapat saya Pak Firman, eh, partai politik ini sebetulnya dia berdiri di tengah-tengah ya, ya antara institusi negara dengan institusi civil society gitu. Ya, ketika partai politik ini belum menjadi penguasa, dia tuh menurut saya dia sebetulnya elemen dari civil society. Tapi begitu dia menjadi penguasa, dia ini menjadi institusi negara gitu. Nah, karena itu PKS yang pada hari ini ya ya PKS ini pada hari ini di DPR kita menjadi bagian dari negara, tetapi ya selebihnya kita berada di luar pemerintahan gitu. Nah, karena itu PKS punya tanggung jawab yang besar ya. Di satu sisi kita melakukan perbaikan ya lewat aktivitas kita di parlemen, perbaikan negara, tapi juga di sisi lain PKS punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan kualitas institusi civil society ini. Nah, karena itu saya menghimbau kepada seluruh pengurus PKS dan juga anggota-anggota PKS dari pusat sampai dengan daerah, marilah kita memerankan partai politik yang bisa menjalankan tupoksi partai politik dengan baik ya. Misalnya yaitu melakukan edukasi masyarakat ya. Kemudian juga kita melakukan advokasi kepentingan masyarakat, dan kemudian juga kita bisa mengkader ya kepemimpinan negara ya. Nah, ini juga saya kira menjadi tugas-tugas kita. Nah, kalau ini bisa dilakukan, penguatan civil society ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Dan berbarengan dengan penguatan atau perbaikan civil society, saya kira nanti juga institusi negara juga mengalami perbaikan dan institusi pasar pun demikian mengalami perbaikan. Jadi kita jangan bermimpi kita hanya ya memperbaiki salah satu institusi saja, tetapi kita harus seluruhnya. Nah, dalam konteks civil society saya kira kita nanti bisa melis lah kira-kira problem-problem apa yang ada di civil society kita, sehingga civil society kita ini ke depan ya bisa menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang negara itu kalau mereka memang sudah melakukan perbaikan-perbaikan tertentu. Dalam kondisi hari ini
ya saya kira seperti media yang juga menjadi bagian dari civil society, itu hari ini saya kira juga ya sangat mengkhawatirkan juga saya kira media pun. Ini pun menjadi sesuatu yang harus kita perkuat ya, media ya, kemudian juga NGO-NGO yang ada juga, tadi bahasanya Mas Firman saya kira, terwakililah, pikiran saya terwakili oleh Mas Firman bahwa ternyata, civil society kita terutama yang di NGO-NGO ini sekarang banyak yang terserap kepada political society, ya terserap ya ke sana. Ini saya kira juga menyedihkan buat kita gitu. Jadi tidak ada, kekukuhan ya untuk berdiri tetap di civil society. Semuanya tertarik untuk masuk kepada political society. Nah ini tentu tidak sehat ya dan kita berharap ke depan, ada political society yang betul-betul sungguh-sungguh membangun, apa maksud saya civil society yang sungguh-sungguh, mereka berada di civil society dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap, pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan, ke depan kita terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan pada 3 institusi, bernegara kita, yaitu institusi negara atau pemerintahan, yang kedua institusi pasar, dan yang ketiga institusi civil society. Mudah-mudahan dengan perbaikan yang berbarengan ini karena sifatnya tadi strategi complementarity, mudah-mudahan satu baik semuanya ikut baik gitu ya. Tetapi kalau kita lalai, satu buruk semuanya juga akan menjadi buruk. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.